Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita terkait soal P3K khusus bagi formasi administrator database kependudukan dan operator SIAK bagian yang ketiga dengan tema kompetensi teknis sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB tahun 2023. Untuk itu mari kita awali belajar kita di dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk pada soal dan pembahasan. Soal yang pertama, persyaratan kematian WNI di luar wilayah negara kesatuan Indonesia kecuali Soal yang pertama, persyaratan kematian WNI di luar wilayah NKRI kecuali A. Surat penetapan pengadilan, B. Kutipan akta kematian atau bukti pencatatan kematian dari negara setempat, C. Dokumen perjalanan Republik Indonesia, D. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah ke luar negeri, E. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat. Persyaratan kematian warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Indonesia kecuali, ya, jawaban yang tepat adalah A, yaitu surat penetapan pengadilan. Kita masuk soal yang berikutnya. Persyaratan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kecuali A. Kutipan akta perkawinan atau bukti perkawinan, B. Bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat, C. Kutipan akte kelahiran atau bukti kelahiran anak bukan WNA, D. Dokumen perjalanan orang tua yang diangkat, E. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara asal anak. Persyaratan pengangkatan anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia di luar wilayah NKRI kecuali adalah A, yaitu kutipan akta perkawinan atau bukti perkawinan. Kita masuk soal yang berikutnya. Persyaratan perceraian warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia kecuali A. Kartu keluarga dan KTP elektronik, B. Kutipan akta perceraian atau bukti pencatatan perceraian dari negara setempat, C. Dokumen perjalanan Republik Indonesia, D. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah ke luar negeri, E. Kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan. Persyaratan perceraian WNI warga negara Indonesia di luar wilayah negara kesatuan Indonesia kecuali adalah KK dan KTP elektronik. Jawaban yang tepat
tepat adalah A. Kita masuk soal yang berikutnya. Persyaratan pencatatan kelahiran warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia adalah kecuali A. Kartu keluarga dan KTP elektronik, B. Kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat, C. Dokumen perjalanan Republik Indonesia orang tuanya, D. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, E. Keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat. Persyaratan pencatatan kelahiran warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali yaitu KK dan KTP elektroniknya. Kita masuk soal yang berikutnya. Persyaratan pencatatan kelahiran warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia namun sedang berkunjung ke Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali A. Kartu keluarga dan KTP elektronik, B. Surat keterangan kelahiran, C. Buku nikah, kutipan akta perkawinan atau bukti nikah perkawinan lainnya, D. Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau dokumen perjalanan orang tuanya, E. Surat keterangan pindah ke luar negeri. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah KK dan KTP elektronik. Jawaban yang tepat adalah A. Dari pertanyaan, persyaratan pencatatan kelahiran warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia namun sedang berkunjung ke Indonesia, kecuali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah KK dan KTP elektronik. Kita masuk soal yang berikutnya. Persyaratan perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia kecuali A. KK dan KTP elektronik, B. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat, C. Dokumen perjalanan Republik Indonesia suami dan istri, D. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Persyaratan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali adalah KK dan KTP elektronik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Kita masuk soal yang berikutnya. Persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia kecuali A. Dokumen perjalanan, B. Kartu keluarga, C. Kutipan akta kelahiran, D. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terjadi sebelum kelahiran sang anak, E. KTP elektronik. Yang menjadi persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi WNI di luar wilayah NKRI kecuali adalah dokumen perjalanan. Jawaban yang tepat adalah A. Kita masuk soal yang berikutnya. Izin tinggal bagi warga negara asing adalah ada dua,
yaitu A. Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, B. Izin tinggal permanen dan izin tinggal sementara, C. Izin tinggal sebentar dan izin tinggal selamanya, D. Izin tinggal singgah dan izin tinggal nomaden. Surat izin tinggal bagi warga negara asing ada dua, yaitu adalah izin tinggal terbatas dan izin tinggal menetap. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Soal yang berikutnya, yang bukan merupakan elemen data kelahiran adalah sebagai berikut. A. NIK saksi 3, B. Nomor akta kelahiran, C. NIK atau NIT ayah dan ibu, D. NIK atau NIT pelapor, E. NIK atau NIT saksi 1 dan saksi 2. Yang bukan merupakan elemen data kelahiran adalah NIK dan NIT saksi 3. Jawaban yang tepat adalah A. Kita masuk soal yang berikutnya. Kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana adalah A. KTP elektronik, B. KITAS. A. KTP elektronik, B. Kitab, C. KITAS, D. Kartu keluarga, E. Akte. Kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan chip merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang disebut dengan, jawabannya adalah KTP elektronik. Kita masuk soal yang berikutnya. Program KTP elektronik diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri. Program KTP elektronik di Indonesia telah dimulai sejak tahun A 2009, B 2010, C 2008, D 2004, E tahun 2021. Program KTP elektronik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Oke, kita masuk soal yang berikutnya. Program KTP elektronik diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program KTP elektronik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dan dilaksanakan di 4 kota sebagai percontohan, yaitu A. Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar, B. Aceh, Mamuju, Magelang, Mataram, C. DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, D. Pontianak, Makassar, Jayapura, dan Manokwari, E. Bengkulu, Palembang, DKI Jakarta, dan Bandung. Ya, 4 kota sebagai percontohan pelaksanaan KTP elektronik adalah A, yaitu Kota Padang, Makassar, Yogyakarta, dan Denpasar. Jawaban yang tepat adalah A. Kita masuk soal yang berikutnya. Dasar hukum diadakannya program KTP elektronik
adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu tentang administrasi kependudukan. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu dasar hukum diadakannya program KTP elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yaitu mengenai administrasi kependudukan. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Kita masuk soal yang berikutnya. Instansi pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang telah memiliki SAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Permendagri Nomor 34 Tahun 2014 bahwa mengajukan permohonan personalisasi SAM adalah kepada A. Menteri Dalam Negeri, B. BPPT, C. Dinduk Capil Kabupaten Kota, D. Dinas Pendudukan Capil, Dinduk Capil Provinsi, E. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Instansi pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang telah memiliki SAM sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Permendagri Nomor 34 Tahun 2014 bahwa mengajukan permohonan personalisasi SAM yaitu kepada Menteri Dalam Negeri. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan lagi belajar kita terkait soal P3K khusus bagi formasi administrator, database kependudukan, dan operator SIAK di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.